Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema melihat mantan sudah bahagia. Perih banget rasanya belajar berdamai dengan cinta. Ya, jadi ya, mantan menghilang atau berkhianat pergi dengan orang ketiga, memutus komunikasi dengan kita. Tahu-tahu pas mau menikah, dia ngabarin, nanya alamat, undangan mau dikirim kemana, ya. Atau bisa jadi kita mendapatkan informasi dari orang lain, dari temannya, dari sahabatnya, dan seterusnya. Atau karena faktor cinta, ya. Cinta itu seperti yang sering saya jelaskan, selalu membuat antara dua anak manusia ini sebenarnya saling memahami, saling memberikan sinyal. Ya, jadi ketika biarpun seluruh jalur komunikasi ditutup, akun media sosialnya juga semuanya ditutup karena dia mau menikah dengan orang lain, tetapi cinta itu akan selalu menuntun orang untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang dilakukan pada atau oleh orang yang dia cintai. Itu yang kita sebut sebagai ikatan batin antara dua anak manusia. Ya, jadi dia lagi mau bahagia ini dengan pilihan barunya, itu sebenarnya dia juga melemparkan sinyal atau mengirimkan sinyal, ya. Dan kebetulan kita masih amat sangat mencintainya, kita bisa memahami sinyal itu sehingga kita merasa gelisah, merasa resah, dan ada saja jalur informasi untuk kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada kehidupannya. Misal tidak sengaja nyoba melihat akun media sosial sahabatnya. Kebetulan misal ada sahabatnya yang pekerjaannya tukang rias pengantin, punya butik baju pernikahan dan seterusnya. Dilalah pas kita lihat, ada foto preweddingnya. Nah, itu namanya ikatan batin, ya. Jadi orang yang punya ikatan batin kuat itu dengan cara apapun orang yang dia cintai mencoba menutupi, dia akan punya jalur untuk bisa mengetahui, ya. Dan hatinya itu akan menuntun dirinya untuk bisa mengetahui berbagai rahasia-rahasia tadi, sekuat apapun mantannya berusaha menutupi itu. Nah, jadi ya, ketika itu sudah running, terus kita mau ngapain? Itu yang jadi pertanyaan penting pada saat ini. Kita boleh berharap dia kembali, tetapi segala sesuatu tentu butuh proses. Jadi di dunia fana ini, segala hal itu semuanya butuh berproses. Dari air, ya, pengen jadi es, kan tidak bisa dalam waktu 5 detik langsung dingin dan jadi batu es. Butuh proses, dimasukkan dulu di dalam kulkas, dalam freezer, ya, mungkin butuh waktu 4-5 jam agar air tadi bisa menjadi es.
Kemudian apalagi? Kita juga begitu kan? Dari anak-anak berproses menjadi remaja, menjadi dewasa, dan belajar untuk jatuh cinta. Ketika dulu kan tidak ketemu satu kali langsung membangun komitmen, tetapi berproses, saling mengenali, kemudian baru membangun komitmen. Nah, itu namanya proses, termasuk ketika berharap, tetap menyimpan asa, menyimpan harapan, ya, agar mantan bisa kembali. Tentu butuh waktu, butuh proses, apalagi ketika yang dihadapi ini kan pernikahan. Iya, banyak tuh pertanyaan, Ustadz, yang dimaksudkan mantan yang sering Ustadz bicarakan itu mantan yang sudah menikah atau mantan yang belum menikah? Ya, semuanya. Ya, apa mantan yang sudah menikah dengan orang lain itu betul-betul sudah terkunci, tidak mungkin bisa kembali? Sementara kita hidup di zaman milenial yang banyak kita lihat orang pacaran 3 tahun, menikahnya cuma bertahan 6 bulan, dan akhirnya kembali kepada cinta sebelumnya. Banyak kan? Zaman sekarang itu fenomena yang seperti itu banyaknya luar biasa. Mungkin dulu di zaman Siti Nurbaya, ketika orang menikah, ya sudah, menikah 1 kali itu saja. Ketika perceraian itu masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Lah sekarang beritanya saja di infotainment hampir setiap hari. Ya, sehingga orang sudah mempersepsikan itu biasa saja. Sehingga ya, ketika mantan menikah, apa kemudian jodohnya dengan orang ketiga itu akan selamanya? Bisa jadi. Ya, atau kemudian hanya bertahan 10 tahun, bisa juga. Atau hanya bertahan 1 tahun, banyak juga yang begitu. Ya, karena itu misteri jodoh ke depannya itu tidak ada yang pernah tahu. Nah, sehingga ya, ketika mantan sudah bahagia, Anda masih berharap dia kembali, kan butuh waktu. Ketika Anda berdoa karena Anda merasa dizolimi, Anda merasa dikhianati, tetap butuh waktu. Orang baru menikah, ya, Anda berdoa agar mereka berpisah, bisa saja dikabulkan, tetapi butuh waktu. Ya, dalam proses itu menunggu, kan yang namanya kesedihan tetap saja akan ada di dalam hati. Apa yang kemudian akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Apa hanya meratap bersedih setiap hari? Ataukah kemudian kita berusaha untuk bangkit? Nah, kalau mau berusaha untuk bangkit, ternyata berat kan? Kalau tetap saja setiap hari yang dilakukan mengintip akun-akun media sosial mantan. Lah sekarang mantan sedang bahagia, ya, kita intip akun media sosialnya, kita sudah terluka, sudah sedih, dan rasanya perih banget. Dengan mengintip akun media sosialnya setiap hari, orang sedang happy, itu kan menambah luka kita sendiri. Dari sekedar sedih dan perih banget, itu sudah jadi seperti
Kita luka begitu, ada tergores sedikit ya, tahu-tahu kena jeruk nipis, mau buat es jeruk misalnya, ketetesanlah luka tadi, wah itu perihnya top banget ya. Jadi ketika orang sedang bahagia, kita terus berusaha untuk mencari tahu, itu hanya menambah perih hati kita sendiri. Ketika hati itu semakin terluka, maka bangkitnya juga menjadi semakin lama. Ya, karena itu yang harus dilakukan sekarang adalah belajar berdamai dengan cinta. Kita boleh terus mencintainya sampai kapanpun rasa cinta itu masih ada di hati, dan itu adalah hak setiap orang untuk terus mencintai siapa saja yang dia cintai. Itu hak setiap orang ya. Nah, hanya saja cinta yang ada di dalam hati kita kan dibatasi ya, dibatasi oleh budaya, dibatasi oleh norma, dibatasi oleh hak orang lain, kan begitu. Sehingga memang kita harus belajar berdamai dengan perasaan cinta yang ada di dalam hati kita. Kita belajar untuk memaafkan kegagalan kita ya, kan mestinya terus berputar itu di dalam benak kita. Seandainya tidak seperti ini, seandainya tidak seperti itu, tidak akan ada perpisahan, misal begitu. Itu namanya kita belum memaafkan diri kita sendiri. Kita harus belajar memaafkan diri kita sendiri untuk bisa berdamai dengan perasaan cinta, belajar menerima bahwa kita sudah bukan seseorang yang istimewa dalam kehidupan mantan ya. Nah, jadi untuk tidak bersedih itu kita harus belajar menghibur diri kita sendiri. Kita harus selalu belajar menasehati diri kita sendiri, karena yang paling tahu nasihat yang terbaik untuk hati kita adalah diri kita sendiri. Begitu ya. Dan jangan bersedih lagi ketika Anda sudah berusaha untuk terus memberikan motivasi dan semangat kepada diri Anda sendiri untuk terus bertahan, untuk bisa bangkit, dan untuk bisa kembali on the track mengejar cita-cita. Cita-cita manusia itu kan banyak. Bersanding dengan mantan itu kan cuma satu dari ribuan cita-cita yang Anda miliki. Anda pengen jadi pengusaha sukses, fokus saja ke situ dulu ya. Tidak ada yang pernah tahu di depan sana ketika Anda sudah kaya raya, memiliki segalanya, dan mantan sudah menjanda, mungkin saja dia akan melihat kepada Anda. Ya tentu orang punya persepsinya masing-masing ya. Ada yang bilang, kalau sudah janda saya tidak mau lah. Kalau sudah duda nggak mau lah. Tapi kan ada juga yang kemudian di dalam hatinya dia selalu bersedia menerima keadaan mantannya, apapun itu, karena cinta selalu menerima dan memaafkan. Tapi yang paling penting sekarang, Anda harus keluar dari lingkaran kesedihan diri Anda sendiri. Ya, maka di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahzan 'alaihim wala taku fi daikim mimma yamkurun." Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka,
dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ya, biarlah mantan mengkhianati kita. Yang penting kita selalu menjadi orang yang tidak pernah mengkhianati siapapun. Biarlah mantan menyakiti kita. Yang penting kita selalu menjadi manusia yang tidak pernah menyakiti siapapun. Biarlah mantan bahagia di atas derita kita. Ya, sejauh memang itu bisa membuat dia bahagia, walaupun kemudian fondasinya adalah penderitaan kita. Ya, paling tidak kita sudah membantu dia mengantarkan yang bersangkutan sampai ke gerbang kebahagiaannya. Semoga apa yang kita lakukan untuknya tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, semoga biarpun dia sudah berkhianat dan seterusnya, suatu saat nanti kebenaran akan terlihat dan kita bisa belajar dari sejarah. Ribuan tahun manusia mencatat sejarah cinta umat manusia. Pada akhirnya kesabaran itu akan mengantarkan pada kebenaran, dan kebenaran adalah pintu menuju kemenangan yang hakiki. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.